Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Apa kabar kalian hari ini? Papa harap semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita belajar mata pelajaran IPAS dengan materi tumbuhan sumber kehidupan. Dan topiknya yaitu bagian-bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dikatakan sebagai sumber kehidupan? Jawabannya, karena tumbuhan memberikan berbagai manfaat di dalam kehidupan kita. Contohnya, udara atau oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan. Contoh berikutnya, tumbuhan juga dijadikan sebagai sumber makanan, seperti nasi yang berasal dari tumbuhan padi. Dan beberapa tumbuhan dapat kita manfaatkan sebagai sayur-sayuran. Dan yang lebih hebatnya lagi, tumbuhan juga dapat mencegah bencana alam, seperti banjir dan longsor. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Peserta didik mampu mengidentifikasikan bagian-bagian tubuh dari tumbuhan. Yang kedua, peserta didik memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Baiklah, mari kita mulai pembelajarannya. Kita mulai dari bagian tubuh tumbuhan yang pertama, yang disebut dengan akar. Akar adalah bagian dari tubuh tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah. Jika kita mencabut tanaman, maka kita akan menemukan bagian tubuh tumbuhan ini seperti pada gambar. Kedua gambar inilah yang disebut dengan akar. Gambar pertama yaitu akar serabut. Sedangkan gambar yang kedua disebut akar tunggang. Walaupun kedua akar berbeda bentuk, tetapi memiliki fungsi yang sama, yaitu menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan. Yang kedua, menyerap dan mengangkut cairan dan garam mineral dari dalam tanah ke seluruh tubuh tumbuhan. Dan beberapa jenis tumbuhan menggunakan akar sebagai tempat cadangan makanan. Itulah penjelasan dari bagian tubuh tumbuhan yang disebut dengan akar. Bagian tubuh kedua disebut dengan batang. Perhatikan gambar berikut. Gambar 1 disebut dengan batang berkayu, sedangkan gambar yang kedua disebut batang basah. Batang kayu biasanya bertekstur keras. Contohnya tumbuhan durian, mangga, dan lain sebagainya. Sedangkan batang basah biasanya bertekstur lunak, seperti tanaman jagung, tanaman pisang, ataupun tanaman seledri. Walaupun jenis batang berbeda-beda, tetapi fungsinya tetap sama, yaitu mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun, serta mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Batang juga berfungsi untuk menopang bagian tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah. Itulah penjelasan dari bagian tubuh tumbuhan yang disebut dengan batang.
Bagian tubuh ketiga disebut dengan daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran. Ada berbagai macam bentuk daun berdasarkan tulang daunnya. Seperti pada gambar berikut. Gambar yang pertama yaitu tulang daun sejajar. Gambar yang kedua, tulang daun menjari. Dan yang ketiga, tulang daun menyirip. Dan yang terakhir, tulang daun melengkung. Walaupun bentuk daun berbeda-beda, tetapi memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai tempat terjadinya fotosintesis atau proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Itulah penjelasan dari bagian tubuh tumbuhan yang disebut dengan daun. Bagian tubuh keempat disebut dengan bunga. Bunga merupakan modifikasi atau perubahan dari daun dan batang. Fungsi bunga yaitu sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Biasanya, bunga memiliki warna-warna yang mencolok. Fungsinya untuk menarik perhatian hewan yang akan membantu penyerbukan pada bunga. Tetapi perlu kalian ingat bahwa tidak semua tumbuhan memiliki bunga. Itulah penjelasan dari bagian tubuh tumbuhan yang disebut dengan bunga. Bagian terakhir disebut dengan buah. Buah berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan sebagai tempat biji. Sama halnya seperti bunga, tidak semua tumbuhan memiliki buah. Nah, itulah penjelasan bagian tubuh tumbuhan yang disebut dengan buah. Itulah penjelasan materi kita hari ini, yaitu bagian-bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Dan ingat bahwa bagian tubuh tumbuhan itu ada 5, yaitu akar, batang, daun, bunga, dan buah. Jadi kesimpulan materi kita hari ini bahwa bagian-bagian pada tubuh tumbuhan memiliki fungsinya masing-masing agar tumbuhan tersebut tetap tumbuh dan berkembang serta memberikan banyak manfaat bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, kita wajib melestarikan tumbuh-tumbuhan untuk kelangsungan kehidupan kita. Semoga materi yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kita. Sekian materi kita hari ini. Sebelum Bapak mengakhiri pelajaran ini, ada tugas yang harus kalian selesaikan yang terdapat pada layar sebagai bahan latihan kalian di rumah. Kerjakan dengan teliti sesuai dengan penjelasan yang telah Bapak berikan. Selamat mengerjakan tugas dan salam sehat.